Halo, pada video kali ini aku bakal bahas latihan 15.13 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang disusun oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Mahrus. Oke, ini tuh berkaitan dengan materi pertemuan kelima PAKM, itu tentang earning per share. Oke, jadi di sini itu di tanggal 2 Januari 2017, PT Lembar Kuning mempunyai 500.000 lembar saham biasa yang beredar. Dan di 1 Mei 2017 menerbitkan kembali 84.000 lembar saham. 1 September 2017 perusahaan membeli kembali 42.000 saham dan menjualnya kembali pada 1 November sebanyak 72.000 lembar. Dan di 1 Oktober 2017 ini PT Lembar Kuning ini tuh mengumumkan dividen saham 10% sekaligus stock split 2-for-1. Dan di sini ada juga data-data yang berkaitan dengan income statement ya. Ada income before tax-nya 5 miliar. Kemudian si perusahaan ini juga punya saham preferan 8% dan kumulatif. Non-kumulatif sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par 100 per lembar. Tidak ada pengumuman pembagian dividen kas pada tahun 2017. Tarif pajaknya yang berlaku adalah 25%. Yang pertama, yang diminta itu kita disuruh menjelaskan jenis struktur modal perusahaan. Oke, jadi berdasarkan, ini ada di buku PAKM 2. Berdasarkan struktur modal perusahaan, EPS itu dibagi jadi 2 jenis, yakni ada EPS dasar, basic EPS, sama EPS dilusian. Kalau EPS dasar itu struktur modal sederhana, karakteristiknya itu struktur modal sederhana, hanya berisi saham biasa dan saham preferen. Transaksi terdiri atas penerbitan saham baru, penarikan kembali saham, dividen saham, dan share split. Sedangkan kalau EPS dilusian ini tuh struktur modalnya kompleks. Yaitu, gimana sih yang kompleks itu? Itu terdapat sekuritas yang berpotensi dilutif, yakni sekuritas derivatif, opsi dan waran, contohnya itu opsi dan waran, dan sekuritas convertible, itu dari obligasi dan saham preferen. Nah, di sini di latihan 15.13 ini, seperti yang baca tadi, itu kan cuma ada saham ordinary sama saham preferen. Nah, nggak ada sekuritas konvertibelnya atau sekuritas derivatifnya. Berarti jenis struktur modal dari perusahaan PT Lembar Kuning ini adalah struktur modal sederhana. Oke. Struktur PT Lembar Kuning. Struktur modal sederhana. Karena tidak terdapat sekuritas yang berpotensi dilutif. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh menghitung EPS dasar, basic EPS ini. Oke, untuk menghitung basic EPS itu caranya adalah net income-nya kita kurangin dengan dividen dari saham preferennya dibagi dengan one-shot. Nah, kita harus cari dulu nih one-shot ini. Nah, one-shot itu adalah weighted average number of share outstanding gitu. Nah, kita harus cari dulu nih untuk menghitung EPS dasar ini. Kita terlebih dahulu harus cari one-shot-nya ini. Oke, kita cari dulu ya. Ini kan periodenya berarti dari Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Oke. Di tanggal 2 Januari 2017 ini kan punya 500.000 lembar saham ya. 500.000 saham yang beredar. Yang outstanding itu keterangan saham aktual ini yang outstanding itu 500.000 lembar. Oke, itu nah di sini itu dari 2 Januari sampai 1 Mei keadaan 500.000 lembar saham ini. Kenapa sampai 1 Mei? Karena 1 Mei ini perusahaan menerbitkan kembali 84.000 lembar saham. Nah, berarti keadaan di 1 Mei sampai seterusnya itu udah beda dong dari 2 Januari ini gitu. Ini kalau di 1 Mei
Ini 500 yang beredar itu adalah 500.000 ditambah dengan 84.000. Oke, di sini 1 Mei sampai dengan 1 September. Kenapa sampai 1 September? Karena nih, pada tanggal 1 September, perusahaan membeli kembali 42.000 saham. Oke, nah, nanti keadaannya udah beda lagi. Nanti yang tadi 584 ini, 1 Mei itu dikurangi dengan karena kita membeli ya, membeli kembali. Nah, berarti ditarik kan. Nah, outstandingnya berkurang 42.000. Oke, habis ini kenapa sih dari 1 September sampai 1 Oktober gitu kan? Karena nih, kan 1 September membeli 42.000. Kemudian menjualnya 1 November. Terus di 1 Oktober itu mengumumkan dividen saham 10% dan share split 2/1 gitu. Nah, yang duluan antara Oktober sama November kan Oktober dulu. Nah, kalian yang terkecoh nih. Jangan November dulu dimasukin, tapi Oktobernya dulu ya. Makanya di situ 1 September sampai 1 Oktober. Oke, lanjut yang 1 Oktober ini, perusahaan juga mengumumkan dividen saham 10% sekaligus split 2/1. Berarti 542 dikali dengan 110%. Karena kan yang dibagiin saham itu adalah 10%. Dikali 110% dikalikan dengan splitnya kali 2. Oke, itu udah. Kemudian ini 1 Oktober sampai 1 November. Kenapa sampai 1 November? Karena di 1 November ini kita menjual kembali treasury-nya yang tadi. Kan tadi kita udah beli saham yang beredar. Terus sekarang kita jual kembali 72.000. Oke. Berarti dari 1 November sampai dengan 31 Desember karena udah nggak ada transaksi lagi. Makanya langsung ke akhir periodenya yaitu 31 Desember. Desember menjual kembali berarti outstandingnya bertambah sebesar 72.000. Oke, nah sekarang kita cari restate-nya nih. Tadi yang dividen saham sama split-nya itu kan di tanggal ini ya, di bagian yang ini nih. Nah, berarti yang sebelum ini, yang berarti dari 3 atas ini tuh, dividen sahamnya ini kita kalikan dengan 110%. Oke. 10%. Nah, kalau yang di sini, salah. Yang 1 Oktober sampai 1 November ini kan udah dikali ini di sini nih. Jadi dikaliin 110% dan dikaliin 2 juga. Nah, berarti di sini tuh nggak usah kita kalikan 110%. Jadi kali 100% aja. Atau dikali 1 sama aja sih 100%. Yang di bawah juga kali 100%. Jadi yang sebelumnya itu baru kita kalikan dengan 110% untuk dividen sahamnya ya, sebelum tanggal ini. Kemudian untuk splitnya juga sama, karena kan sama nih di tanggal ini nih, 1 Oktober nih. Berarti splitnya juga ini, 2. Nah, pas di tanggal ini, 1 Oktober ini tuh kan udah di sini dikalikan dengan 2. Nah, di sini nggak usah lagi, jadi kali 1 aja. Untuk fraksional waktunya nih, kan ini dihitungnya per bulan gitu ya. Dari 2 Januari sampai 1 Mei itu berapa bulan sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Sama dengan 4/12. Kemudian 1 Mei sampai 1 September. Juni, 1 Juni, Juli, Agustus, September, 4 juga. 4/12. September, Oktober, 1 bulan. 1/12. Oktober, November, 1/12 juga. Nah, November ke 31 Desember. Jadi November sampai 2 bulan ya. Nah, kita jumlahin nih. Kan harusnya 12/12 ya, berarti 1 ya. Jumlahin. Nah, berarti hasilnya udah bener nih, fraksional waktu kita udah bener. Kalau misalnya ini tuh lebih dari 1 gitu ya, lebih dari 1, misalnya 1,5 atau kurang dari 1. Nah, berarti kalian harus cek lagi fraksional waktunya ini, biar 1, biar benar gitu. Pasti ada salah kalau misalnya dia itu nggak 1. Karena kan 12/12 itu 1.
totalnya harus 12 gitu. Nah, untuk cari one-shot-nya ini kita kaliin aja keterangan saham aktual kali dividen saham kali restate-nya ini, restate antara dividen saham dan split, terus kali juga sama fractional waktu. Nah, sama juga caranya untuk yang ke bawahnya. Tinggal tarik aja nih. Nah, udah tuh. Kemudian total one-shot-nya kita jumlahin. Oke, dapatlah 1.204.400. Nah, itulah total one-shot-nya. Oke, ini tuh sebagai pembagi dari EPS-nya. Nah, kemudian diketahui juga di soal ada income before tax pada tahun 2017 sebesar 5 miliar. Nah, ini tuh income statement-nya kayak parsialnya gitu. 5 miliar. Kemudian perusahaan juga mempunyai saham preferan 8% dan kumulatif banyak 50.000 lembar dengan nilai par 100 per lembar. Tidak ada pengumuman pembagian dividen. Tarif pajaknya 25%. Berarti income tax-nya sama dengan 25% dikalikan dengan income before income tax. Dapat 1.250.000.000. Nah, kemudian di sini kan nggak ada ini nih. Nggak ada discontinued operation gitu. Nah, berarti langsung aja ke net income. Nyari net income-nya sama dengan 5M dikurangi income tax-nya. Oke, dapat net income-nya segini. 3.750.000.000. Kemudian kita cari EPS-nya nih. Nah, kalau nyari earning per share itu kan net income-nya dikurang sama dividen bagi saham preference gitu kan. Nah, tapi di sini itu kan 8% dan kumulatif sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par 100 per lembar. Tidak ada pengumuman pembagian dividen kas pada tahun 2017. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, EPS dasar dihasilkan dari pembagian laba bersih dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Untuk mendapatkan EPS dasar, laba bersih harus dikurangi dengan dividen saham preferen. Oke, kita baca lagi nih. Ketika sifat saham preferen adalah kumulatif, dividen dikurangkan dari laba bersih, tidak peduli apakah dividen diumumkan atau tidak. Nah, itu nih kata kuncinya. Ini kalau misalnya yang kumulatif itu ya, tidak memperdulikan apakah dividen diumumkan atau enggak pada tahun tersebut, tetap aja dikurangin. Beda halnya kalau yang non-kumulatif. Nah, kasus kita tadi di soal yang ini adalah non-kumulatif nih. Kalau yang non-kumulatif, hanya dividen yang diumumkan yang dijadikan sebagai pengurang laba bersih. Gitu. Sebagai pengurang laba bersihnya. Nah, berarti karena kasus kita non-kumulatif, berarti kan dan nggak ada pengumuman pembagian dividen kas di tahun ini, berarti nggak ada pengurang laba bersihnya atau 0. Karena yang menjadi pengurang itu hanya dividen yang diumumkan. Kalau yang non-kumulatif. Oke. Jadi untuk EPS-nya sama dengan net income-nya kurang 0. Karena nggak ada ya. Dibagi dengan one-shot-nya. Oke, dapatlah segini nih untuk earning per share-nya. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.